Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Maaf. Jadi nanti pagi ya, kita akan menjalani kembali game kompetisi Liga Eropa di mana kita akan menjamu Bodo Glimt ya dari Norwegia ya. Dan ini adalah pertandingan pertama Ruben Amorim di Stadion Old Trafford. Gue akan coba bahas previewnya dulu. Baru kemarin gue bilang kok kayaknya sepi publikasi ya. Oh langsung besok tadi malam banyak tuh gambar-gambar latihan, terus video-video latihan di mana video latihannya itu menunjukkan ya kedekatan Amorim dengan para pemain. Bener-bener dia udah kayak temen lah gitu ya. Mungkin ini yang dibutuhkan oleh Manchester United ya, sama seperti Ruud van Nistelrooy ke pemain MU waktu itu. By the way, satu lagi berita, Ruud van Nistelrooy jadi manajer Leicester City ya. Here we go. Karena Steve Cooper udah dipecat, jadi dia akan menjadi pelatih Leicester City. Pertandingan terakhir dengan Manchester United, dia mengalahkan Leicester City. Sekarang dia menjadi manajer ya Leicester City. Good luck Ruud van Nistelrooy ya. Semoga dia bisa menunjukkan yang terbaik. Kali ini memang benar-benar ya dia diuji nih ya. Untuk kemampuan dia pelatih jadi manajer di Liga Inggris. Percis seperti yang gue bilang, gue mau dia mendingan latih klub-klub Inggris lain dulu deh. Sebelum nantinya kalau memang dia bisa dipercaya untuk jadi manajer Manchester United kan lebih bagus gitu. Nah, jadi kemarin sempat dulu sebelumnya adalah press conference yang dimana Ruben Amorim bersama dengan Bruno Fernandes, dua bewok Portugal nih kayaknya nih yang di ini nih. Dia tanya gimana game besok ya, dia pasti excited ya akan melawan Bodo Glimt di Old Trafford ya. Menurut gua spesial lah. Terus dia sangat menunggu ini. Terus untuk cedera pemain, Leny Yoro ikut training tapi dia tidak memaksakan. Harry Maguire masih cedera, sedangkan Lisandro Martinez, nah ini berita bagus nih, dia ready. Karena dia bilang katanya Lisandro Martinez bisa latihan kok. Berarti kayak sepertinya mestinya sih dia ready nih untuk bisa diturunkan. Wah ini berita bagus nih. Ditanyakan apakah dia akan merotasi pemain, ya harusnya begitu ya. Cuman dia bilang bahwa ya kalau yang bisanya latihan saat ini ya harus siap untuk besok dipakai gitu loh. Memang sih rotasi ini diperlukan karena kan banyak permainan banyak ya dalam kedepannya ada 11 pertandingan nih yang harus dijalankan oleh Ruben Amorim sampai akhir tahun gitu. Terus ditanyakan juga bahwa apakah dia berbicara dengan Jose Mourinho mengenai pertandingan melawan Bodo Glimt, karena dia pengen tahu ya Bodo Glimt sih dibilang tim yang merupakan tantangan, tim yang bagus ya. Dia nggak bicara dengan si Mourinho, tapi dia bilang ini waktu yang tepat untuk melawan sebuah tim gitu ya yang katanya sih dia menang liga ya, menang liga dia katanya nih, menang liga Norwegia nih. Oh ya, Norwegia kan soalnya kan dari Januari ke Desember soalnya. Dia mengharapkan ini permainan yang game pertandingan yang seru, yang intens, dan ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda nih dari yang sebelumnya nih ya. Dalam arti permainan yang lebih bagus. Terus ditanya gitu ya, berapa lama sih pemain lu bisa beradaptasi dengan sistem lu gitu. Nah ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa ya, tricky nih dari jurnalis nih. Ya dibilang dia susah kalau mau ngomong waktu, dibilang timeline tuh ya pasti ya secara logis sistematis juga lu akan bilang susah lah ya. Kan semua ini ya tergantung pemainnya juga bagaimana, karena ini juga different, dia bilang different liga yang berbeda. Terus apa namanya pendekatan pemainnya juga beda. Cuman ada pemain-pemain senior yang seharusnya sih
kalau memang pemain itu senior yang udah berkualitas, cepet beradaptasi gitu. Dalam arti dia ngomong begitu loh gitu loh. Jadi experience player ini ya jadi contoh dulu lah. Ya masa sih lo udah digaji mahal, udah bermain bola lebih dari 10 tahun profesional, lu nggak bisa cepat beradaptasi, kan nggak mungkin sebenarnya, ya kan? Harusnya sih udah bisa. Itu yang dia bilangin. Jadi dia pengen sih top playersnya ini ya ikut berkontribusi, apalagi top playersnya ini pemain-pemain yang udah internasional gitu loh. Nah, si Bruno Fernandes sih ditanyain gitu loh ya. Pertama tanyain mengenai ini pemain menerima nggak sih kesalahan kalau misalnya ada kegagalan pelatih gitu ya. Dia bilang kemarin sih waktu Ten Hag dipecat ya kita semua menerima itu sebuah kesalahan kita semua gitu loh. Cuman sekarang yang penting adalah dengan pelatih baru, dengan sistem yang baru, ya kita harus beradaptasi gitu loh. Ya di training, di tempat latihan dan juga implementasinya di pertandingan. Terus ditanya, lu sulit gak beradaptasi dengan sistem baru gitu? Ya Bruno sih bilang sebenarnya gue juga sebelum ini sih dengan berbeda-beda posisi dia bisa ya. Oke, itu benar. Terus yang kedua dia bilang gue kan orang dari Sporting, gue tahu kok cara Sporting itu main gimana gitu, gue mengenal Sporting itu mainnya gimana, seperti apa karakternya gitu. Jadi bagi dia nggak masalah gitu loh untuk dia beradaptasi dengan sistem dan permainan yang baru, yaitu 3-4-3. Nah, terus kemudian susah nggak mengikuti instruksinya? Dia bilang sih ya kalau bagi dia nggak susah gitu, dan dia yakin dengan teman-temannya lain juga bisa gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih yang ditujukan ke Ruben Amorim. Dia bilang gini, menurut lo butuh nggak seorang pencetak gol yang konsisten gitu ya? Mungkin maksudnya sih menjebak ya, lo mau beli striker gak sih gitu. Jurnalisnya mau ngomong gitu maksudnya. Ya dibilang ya of course, dia bilang ya kita mencetak gol itu kan hal yang penting. Cuman memang ini butuh penyesuaian, dan dia yakin bahwa pemain-pemainnya pasti akan bisa mencetak gol. Tergantung bagaimana nanti gue bantu mereka untuk lebih bisa lebih bisa istilahnya apa ya, eagernya gitu loh ya, positioningnya, tekniknya, strateginya. Karena dia bilang pemain juga harus improve gitu loh. Gue akan bantu mereka untuk improve dalam mencetak gol. Karena dia punya Højlund, dia bilang kita punya Zirkzee, bahkan Bruno pun harusnya bisa mencetak gol, dia bilang gitu. Nah, terus dia satu yang dia bilang gini, Ahmad pun harusnya dalam posisi dekat dalam mencetak gol. Nah, ini kunci nih. Jadi Ahmad juga sayang sebenarnya kalau dijadiin wingback ya. Lebih baik dia jadi penyerang sayap gitu loh. Jadi penyerang kanan. Nah, itu udah satu clue dari si Ruben Amorim nih untuk bilang bahwa Ahmad seharusnya posisi yang dekat dengan gol, bukan posisi mencetak gol ya, dekat dengan gol. Berarti kalau Ahmad lebih ke depan kan peluang dia untuk mencetak gol kan lebih besar, sebetulnya begitu. Terus yang kedua, terakhir dia bilang Rashford gitu. Terus jurnalis nanya lagi, ya menurut lo Rashford ini bisa balik ke top level? Nah, ini dia bilang gue akan mencoba menolong. Nah, ini hati-hati nih Bang Ruben nih ya. Kata-kata yang kayak begini hati-hati nih, sama jangan terlalu jangan terlalu apa istilahnya ya, bukan bergantung sih, jangan terlalu lu pengen jadi orang suci buat Marcus Rashford lah gitu. Gue nggak tahu ya, jadi kadang-kadang jadi teori-teori liar sih mengatakan apa semua pelatih Manchester United itu ada kontraknya disuruh menjaga Rashford ya. Cuman kan udah 6 pelatih udah jadi korban semua. Ya dia bilang gue akan tolong Marcus Rashford itu akan menemukan solusi buat dia. Ya semua pelatih juga ada mau menemukan solusi.
Cuman ya susahnya nih orang. Ini kan dia bilang satu lagi ya. Gue nggak tahu nih berbau nyindir apa nggak. Dia kan Manchester boy. Woi, anak Manchester, anak lokal ya. Mungkin sentilan sih buat Marcus Rashford. Tapi satu kalimat yang terakhir dia bilang. Tapi Marcus Rashford harus menjadi dirinya sendiri. Gitu loh ya. Nah ini emang penting ya. Lu nggak usah jadi merasa bintang deh. Nggak usah jadi merasa karena lu OBE gitu ya, British Empire, terus atau dia karena aksi sosialnya, ya nggak, lu jadi diri sendiri apa ya, lu jadi pemain dulu deh, gitu loh. Ya kemarin kan dengan gestur tubuhnya ya katanya Amorim sih karena dia sulit posisinya diapit oleh dua back yang besar, dan emang bukan posisi naturalnya dia juga kan, ya oke, dia akan bantu katanya dengan mengoptimalkan Marcus Rashford. Nah sekali lagi nih Ruben, oke, lo boleh ngomong ini sekali, cuman jangan terlalu berlarut-larut juga lo mengandalkan Marcus Rashford gitu loh. Ya, udah ada banyak korbannya soalnya. Nah, jadi dengan press conference ini, apa nih yang mesti dilakukan daripada Bodo Glimt? Ya, gue sih berharap bermain tetap 3-4-3. Kalau bisa kita tunjukkan permainan terbaik dengan 3-4-3 ini, banyak kesalahan yang kemarin harus diperbaiki. Nah, mungkin komposisi pemain ya, kalau gue mau sih back tengah ya, walaupun ini mestinya harusnya kita rotasi ya, tapi udahlah kasih aja lah yang terbaik lah. Ya kalau back kan agak sulit juga, tapi good news juga buat Licha udah balik. Kiper Andre Onana, back tengahnya itu De Ligt, ya mau nggak mau ya. Terus cobalah back tengah kanannya itu Johnny Evans. Ya. Karena Lindelof juga nggak ada ya, Rima Goya nggak ada. Nah, back tengah kirinya, gue mau sih Licha nih, karena udah sembuh. Biar wing back kirinya Luke Shaw, nah, gue pengen lihat Luke Shaw. Terus wing back kanannya Mazraoui. Tengahnya, gue sih pengen lihat ya Ugarte sama Casemiro dibalikin dulu deh. Kita coba dulu deh, Ugarte Casemiro nih. Oke. Eriksen mungkin kan jadi tengahnya jadi gampang terkontrol lawan ya. Cuman coba deh Ugarte sama Casemiro. Biar tengahnya mirip nih dengan Ruud van Nistelrooy. Ya, gua rasa tetap kan sama-sama double pivot hitungannya nih kalau secara logisnya. Biar depannya itu Bruno di penyerang kiri, Amad Diallo di penyerang kanan, kasihlah strikernya Højlund dari awal. Gitu. Carilah striker Højlund. Nah, semoga yang seperti gue bilang 3-4-3-nya benar-benar mengarah ke striker nih. Højlund kan di kompetisi Eropa bagus nih. Nah, coba deh kasih ke Højlund jadi the main target seperti yang dilakukan di Sporting pada Gyökeres. Semua bola menuju ke striker. Lu kan lihat aliran bolanya tuh kan, kalau 3-4-3-nya Ruben Amorim tuh kelihatan tuh aliran bolanya tuh. Pasti gimana? Pasti selalu ke arah striker. Nggak usah melebar, nggak usah ini, selalu menusuk ke tengah, dan biar Højlund itu udah selalu berada di kotak penalti, jadi predator lah. Nah, itu sih yang gue mau, dan gue sih perkirakan kita bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kalau bisa dengan clean sheet dan banyak gol, biar menambah kepercayaan diri, sehingga pemain-pemain juga pede gitu bahwa gue bisa nih ngejalanin sistem ini 3-4-3 ini bisa nih gitu loh. Sekaligus untuk ya kasih signal ancaman lah ke Liga Inggris gitu timnya kan. Oke, semoga nanti pagi bisa reaksi pandangan mata ya, walaupun banyak kerja juga nih, jadi kurang tidur, tapi gue akan coba nanti kalau bisa reaksi pandangan mata. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.